Oke, baiklah. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di video tutorial sebelumnya, yaitu tentang mouse input ya. Kalau nggak salah kita terakhir itu mempelajari tentang teknik mouse input. Jadi kita mengimplementasikan teknik pembacaan input via mouse ya dalam mengembangkan sebuah aplikasi game menembak ya. Nah, kalau nggak salah kita mengimplementasikan klik kiri itu untuk menembak dan klik kanan itu untuk melempar grenade gitu ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tema kita yaitu tentang GUI text untuk mengimplementasikan teknik scoring dalam sebuah pengembangan aplikasi game. Nah, seperti apa yang akan kita pelajari? Ada baiknya saya tampilkan dulu hasil praktikum kita nanti seperti ini, teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa melihat ada semacam skor ya, skornya masih kosong. Dan tulisan skor itu akan kita implementasikan menggunakan objek bernama GUI text. Ya, GUI text adalah salah satu bagian dari komponen GUI yang disediakan oleh Unity 3D untuk memudahkan kita dalam merancang user interface ataupun menu gitu ya. Nah, ini ketika game baru dijalankan, skornya masih kosong ya teman-teman ya. Nah, kita ingin mencoba bagaimana mekanisme agar kita bisa mengupdate skor kita yang tadinya 0 bisa bertambah tentunya. Nah, di sini kita mengambil sebuah skenario sederhana teman-teman. Skor kita akan bertambah ketika kita berhasil menembak mobil yang melaju di sana gitu ya. Ada tiga buah mobil, tiga macam mobil maksud saya. Ada mobil yang berwarna biru, ada juga mobil yang berwarna kuning dan ada juga mobil yang berwarna merah. Dan jika teman-teman lihat tadi, mobil-mobil ini memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Ya, mobil merah memiliki kecepatan yang paling tinggi, lalu mobil biru ini kecepatan yang rendah, ya, dan mobil kuning itu yang tengah-tengah, gitu ya. Nah, tentunya ketika kita berhasil menembak tipe mobil tersebut akan memperoleh skor ya, dan skornya berbeda-beda tergantung dari mobil mana yang kita berhasil tembak. Jika mobil yang merah, maka itu memiliki skor yang paling tinggi karena dia yang paling cepat gitu ya. Sehingga tingkat kesulitan untuk bisa menembaknya itu lebih tinggi. Dan sedangkan jika yang kita tembak adalah mobil berwarna biru, yaitu memiliki skor yang paling rendah, sedangkan yang kuning itu yang tengah-tengah. Jadi kita skenario-nya membuat merah itu memiliki skor 3, kuning itu 2 dan biru itu 1 ya. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita coba. Ada yang kena. Oke, oke, oke. Kita coba lagi ya. Nah, itu ya. Kita berhasil menembak yang berwarna kuning ya. Makanya skornya 2. Nah, itu berhasil menembak yang biru. Skornya nambah 1. Dan seterusnya. Kita belum berhasil menembak yang merah. Nah, ini. Dan seterusnya. Jadi, intinya skenario cukup sederhana, yang penting kita bisa mengupdate skor ini. Ya, bagaimana cara mengupdate GUI text disesuaikan dengan perubahan skor yang kita miliki. Nah, itulah uh, praktikum kita yang akan kita lakukan ya teman-teman. Jadi, bagaimana bisa mengupdate skor dan menampilkan skornya itu melalui GUI text. Ya, sesimpel itu. Oke, teman-teman, mari langsung saja kita coba pelajari tahap demi tahap implementasikan skor melalui GUI text gitu ya. Nah, saya um, akan mengulang project ini gitu ya. Jadi mengulang ketika GUI text atau mekanisme skornya belum ada gitu kan, agar kita bisa berlatihnya bersama-sama gitu ya. Tapi game ini tidak akan saya buat lagi dari awal atau from scratch gitu ya. Kita akan meneruskannya dari apa yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya, yaitu sampai
mouse click ya. Jadi teman-teman silakan buka projectnya yang mengimplementasikan mouse click itu dari pembelajaran sebelumnya, dan kita akan tambahkan fitur scoring ini gitu ya. Oke, langsung saja kita buka ya. Ini kita open project. Lalu kita pilih project yang akan kita apa namanya ingin kita teruskan ya. Di sini teman-teman bisa cek listnya gitu ya. Langsung kita klik aja teman-teman sampai project tersebut terbuka tentunya. Jadi kita akan menunggu beberapa saat agar Unity selesai meload project yang ingin kita kembangkan gitu ya. Nah, yang ini akan saya tutup ya teman-teman. Oke, ini aplikasinya sudah terload. Mari kita jalankan ya. Di baiknya kita jalankan terlebih dahulu agar kita bisa merefresh atau mereview apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya atau pada tutorial sebelumnya gitu ya. Nah, kita telah berhasil mengimplementasikan aksi menembak melalui pendeteksian input via mouse gitu. Kalau klik kiri kita berhasil menembak ke, dan kalau klik kanan kita melempar granat ya. Nah, itulah yang sudah kita selesaikan pada video tutorial sebelumnya. Nah, kali ini teman-teman kita akan menambahkan sebuah arena ya, sebuah arena di sebelah sini, sebelah kanan ya, di sebelah kanan floor kita ini. Lalu arena itu akan kita jadikan tempat di mana mobil yang akan kita tembak itu kita munculkan ya, seperti yang sudah didemokan sebelumnya ya. Nah, untuk itu langsung saja kita duplicate ya floor ini. Kita duplicate, lalu kita geser ke sebelah kanannya, dan kita perkecil ukuran atau lebarnya menjadi 30 saja. Lalu kita dekatkan kembali ya. Nah, ini kita biarkan sedikit ada jurang agar nanti si player ini tidak batas player untuk dapat menembak di sini gitu ya. Kalau kita rapatkan nanti playernya akan mudah bisa menyeberang ke arena yang ada di sebelahnya, lalu kita akan lebih mudah ya menembak target mobilnya. Jadi ini sengaja kita kasih semacam jurang gitu ya, agar player memiliki batas maksimal untuk berada di sekitar sini ya. Baiklah. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita ingin men-setup mobil-mobil yang akan kita jadikan sebagai target. Oke ya. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah memiliki sebuah prefab mobil, dan kita sudah mengunduhnya melalui Unity Asset Store yang bisa kita dapatkan di sebelah sini, arcade gitu ya. Ini ada mobil atau free racing car berwarna biru, berwarna merah, berwarna kuning. Nah, kita akan menggunakan beberapa saja di antaranya, yaitu 3 saja ya, saya rasa cukup: merah, biru, dan kuning. Oke teman-teman. Nah, silakan kita letakkan masing-masing mobil tersebut ke arena ya. Untuk mobil yang berwarna biru letakkan, begitupun untuk mobil yang berwarna merah dan juga mobil yang berwarna kuning. Lalu kita coba fokuskan di sini ya teman-teman. Nah, ini ingin kita atur terlebih dahulu agar dimensi skalanya kita perbesar sedikit. 1,2 untuk sumbu X, 1,2 juga untuk sumbu Y, dan 1,2 juga untuk sumbu Z.
Ya, nanti mobil ini akan sedikit lebih besar daripada aslinya gitu ya. Nah, seperti ini. Dan berikutnya yang harus kita atur adalah kita ingin memberikan nama pada mobil-mobil tersebut ya teman-teman, agar namanya tidak sepanjang ini. eh Mungkin free-nya ini kita hapus saja ya. Dari racing car yellow, ada juga racing car red. Jadi yang kita hilangkan adalah tulisan racingnya ini agar tidak terlalu panjang. Atau free-nya, maksud saya free-nya ya, bukan racingnya. Oke, setelah itu langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah memberikan collider pada mobil-mobil ini. Mobil-mobil ini membutuhkan collider, teman-teman, agar dia bisa mendeteksi terjadinya tumbukan antara peluru dan mobil itu sendiri, ya, sehingga kita bisa mengetahui apakah peluru bisa tepat mengenai sasaran atau tidak, sehingga mobil ini membutuhkan sebuah collider. Nah, collider yang akan kita gunakan adalah sederhana saja, yaitu box collider. Untuk itu, kita bisa tambahkan langsung box collidernya game objects, lalu 3D objects, lalu cube. Nah, kita bisa atur seberapa besar collider ini ya. Yang penting cukup besar untuk bisa menyelimuti badan mobil ini ya. Seperti ini. Lalu kita atur lagi teman-teman. Seperti ini. Lalu tinggal kita atur tingginya saja. Oh, ternyata belakangnya kurang panjang ya. Oke, baiklah. Nah, lalu untuk bisa mengetahui di mana letak collider ini uh, di atas lantai gitu ya, posisi berapa agar box ini bisa tepat di atas lantai, kita bisa tambahkan sebuah komponen bernama rigid body ya. Lalu kita jalankan terlebih dahulu gamenya. Nah, itu dia akan turun, dan lokasi di mana dia turun itu harus kita copy teman-teman. Jadi sumbu Y-nya ya tentunya. Dia naik, lalu kita paste di sini lagi. Maka box tersebut akan tepat berada di atas floor atau target arena gitu ya. Dan oh ya, ini floor satunya kita ganti ya teman-teman, namanya jangan floor 1 tapi arena. Dan berikutnya untuk collider ini kita beri nama uh, low car gitu ya. Low car. Dan kita ingin menambahkan 2 buah lagi box ini untuk kita implementasikan, kita terapkan pada mobil berwarna merah dan kuning, sehingga dengan mudah kita bisa menduplikat dan kita atur. Kita duplikat sekali lagi, lalu kita posisikan di mobil yang berwarna kuning. Nah, berikutnya tinggal kita rapikan saja posisinya agar kira-kira ada oh ya, kira-kira saja ya teman-teman, di sini ada di tengah-tengah gitu. Cek, oke. Lalu yang kuningnya, ini kita kedepankan sedikit saja. Dan kita rename. Yang ini adalah yellow car. Lalu berikutnya adalah
red car. Oke, lalu eh, kita akan meletakkan masing-masing mobil ini ke dalam masing-masing collider ya, seperti yang saya lakukan berikut ini. Racing car yellow kita tarik ke dalam yellow car, ya. Lalu racing car blue kita tarik ke dalam blue car, dan yang terakhir racing car red kita letakkan dalam red car. Ya. Dan berikutnya tentunya kita tidak ingin collider ini bisa terlihat gitu ya. Tinggal mesh renderernya saja kita nonaktifkan. Nah ini teman-teman, kita sudah memiliki men-setup 3 buah mobil. Dan ketiga buah mobil ini akan kita jadikan sebagai prefab ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat tadi bahwa mobil-mobil ini dia akan muncul ya dari kiri ke kanan atau ya dari kiri ke kanan yang saya demokan tadi. Hanya saja kali ini mungkin akan kita buat menjadi lebih simpel saja dari kanan ke kiri gitu ya. Sama saja sebenarnya prinsipnya, hanya merubah posisi saja gitu ya, merubah arah saja. Nah, langsung saja ya kita jadikan prefab ketiga buah objek ini. Caranya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat cara menjadikan prefab sebuah game objek adalah dengan cara menarik objek-objek ini ke dalam project panel gitu ya. Yang pertama red car ke dalam folder my prefab. Lalu yang berikutnya adalah yellow car, juga sama ke dalam folder my prefab. Dan berikutnya adalah blue car. Nah, sekarang mobil-mobil tersebut sudah berada dalam folder project panel, sehingga dia sudah menjadi prefab dan kita bisa hapus objek-objek ini teman-teman. Ya, karena kita sudah memiliki prefabnya. Oke. Nah, berikutnya kita ingin menentukan lokasi di mana mobil itu akan muncul. Ya. Sebagai contoh, misalkan mobil tersebut akan muncul di sini gitu ya. Nah, sebagai contoh, mobil akan muncul di sini atau kita lihat saja agar pas, kira-kira pas di tengah-tengah gitu ya. Nah, di sini dia akan muncul di sekitar sini ya teman-teman mobilnya. Oke. Lalu kita lakukan proses unpack prefab ya, karena yang ingin kita butuhkan hanya sekedar kotaknya saja ya untuk lokasi di mana nanti mobil itu muncul. Jadi mobilnya saat ini kita tidak butuhkan, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah melakukan proses unpack prefab. Nah, lalu mobilnya ini kita hapus ya, dan blue car-nya di sini kita ganti namanya menjadi posisi muncul gitu ya. Posisi muncul. Oke teman-teman. Nah, untuk posisi muncul, jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu menghilangkan komponen rigid body dan juga menghilangkan komponen box collider. Ya, karena
jika posisi muncul itu masih memiliki box collider, maka mobil yang akan kita munculkan itu akan tertahan di sana ya. Sehingga benar-benar yang kita inginkan dari objek bernama posisi muncul ini hanya untuk sebagai titik di mana mobil nanti kita munculkan. Tanpa ada collider, tanpa ada komponen rigid body. Nah, itu tolong dipastikan terlebih dahulu. Oke, nah setelah itu kita akan menambahkan sebuah sensor di sini ya teman-teman, di sebelah kiri. Sensor itu dimaksudkan agar ketika mobil itu muncul dan menyentuh sensor, maka kita akan hilangkan mobil tersebut agar kita tidak melihat mobilnya itu terbang-terbang gitu ya. Terbang-terbang di luar arena. Jadi jika mobil itu tidak berhasil ditembak, maka dia akan hilang ketika mencapai ujung. Nah, untuk bisa mengetahui apakah sudah sampai ujung atau belum, maka kita membutuhkan sensor di sini ya. Maka sensor tersebut bisa kita duplikat dari objek arena, sehingga ini kita tinggal klik kanan lalu melakukan proses duplikat. Lalu kita geser ya teman-teman ke sini. Dan kita tinggal mengaturnya saja. Mungkin bisa kita perkecil. Nah, ini bisa kita perkecil ukurannya, yaitu di posisi Z-nya tentunya. Ini ya, kita perkecil. Mungkin ukurannya berapa ini? Di 2 mungkin ya. Nah, lalu setelah kita perkecil, lalu kita tinggikan. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa di sini ada sebuah sensor yang akan sebuah box yang akan kita jadikan sebagai sensor. Nah, kita beri nama di sini sensor arena gitu ya. Sekali lagi, fungsi dari sensor arena ini untuk mengetahui ketika mobil tersebut sudah mencapai ujung dari arena. Dan karena dia sebagai sensor fungsinya, maka pertama memastikan renderannya juga kita tidak ingin dia terlihat ya. Dan berikutnya box collider tetap ada ya. Kalau sensor itu harus memiliki box collider dan is triggernya ini kita centang. Oke, nah jadi arena sudah memiliki sensor dan sudah memiliki juga tempat di mana mobil itu nanti kita munculkan. Itu tadi di sini ya, bernama apa tadi nih teman-teman? Bernama posisi muncul. Nah, di sini. Dan berikutnya kita ingin menambahkan GUI text ya pada game kita untuk menampilkan perubahan skor. Namun sebelumnya teman-teman, karena untuk mengimplementasikan GUI ini kita akan melibatkan sebuah komponen bernama canvas ya. Dan canvas ini perilakunya akan sangat ditentukan dengan lebar dari screen kita gitu ya. Maka ada baiknya kita sekarang mengatur orientasi lebar dari screen yang kita gunakan atau layar monitor yang kita gunakan. Karena defaultnya di sini adalah free aspect gitu ya. Defaultnya adalah free aspect. Nah, oleh karena itu kita akan mengaturnya sesuai dengan lebar dari layar monitor masing-masing yang kita miliki. Dan bagaimana cara untuk mengetahui seberapa besar sih layar monitor yang kita gunakan gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman silakan buka salah satu script yang teman-teman sudah buat, yaitu bisa peluru controller ataupun shooting script. Mari kita buka shooting script aja kalau gitu. Ya.
Nah, di sini kita akan mencoba mengetahui berapa lebar monitor yang kita gunakan dan berapa tingginya ya dengan cara menuliskan debug.log ya. Debug.log ini ada lebar. Kita ingin tahu lebarnya berapa sih layar monitor yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan perintah screen.width. Ini untuk mengetahui lebar. Dan untuk mengetahui tinggi ya dengan cara yang sama kita bisa menggunakan perintah sebagai berikut, yaitu tinggi gitu ya. Kalau tinggi itu kita bisa menggunakan screen.height. Kita simpan teman-teman. Lalu kita kembali ke Unity Editor ya, lalu kita pastikan opsi maximize on play-nya kita aktifkan gitu ya. Lalu kita jalankan game kita. Lalu kita hentikan kembali dan kita lihat berapa ukuran dari screen yang kita gunakan. Di situ teman-teman bisa lihat untuk monitor yang saya gunakan saya menggunakan ukuran 1920 dan tingginya adalah 914 ya. Jadi itulah dimensi yang digunakan. Ya. Dan ini sangat sangat mungkin nilai-nilai ini berbeda ya dengan apa yang teman-teman miliki. Jadi tergantung dari monitor masing-masing yang kita gunakan. Ya, jadi teman-teman mungkin perlu mencatat nilai-nilai tersebut ya, karena kita akan atur screen kita dan untuk kita jadikan acuan pada kanvas kita. Oke, sekarang teman-teman silakan fokuskan pada game view, lalu klik di bagian sini. Dan teman-teman kita bisa menambahkan ukuran laptop yang kita gunakan atau komputer yang kita gunakan, ukuran monitor ya, dengan cara menambah sini ya. Ups. Maaf. Klik gitu ya, add, lalu labelnya apa ya, misalkan my screen gitu ya. Nah, width-nya kita sesuaikan yaitu 1920 dan height-nya kebetulan di situ 914. Oke. Dan kita pilih ya, kita pilih my screen seperti itu. Sehingga nanti ketika gamenya dijalankan gitu. Nah, sekarang kita jalankan dulu, pastikan tidak ada keanehan gitu ya. Oke, setelah semuanya berjalan dengan tidak ada keanehan, barulah sekarang kita akan tambahkan GUI text gitu ya. Mari kita sama-sama tambahkan GUI text-nya, yaitu dengan cara lewat sini ya teman-teman, game object, lalu UI, lalu text. Nah, ketika kita menambahkan GUI text ini ya, otomatis dia akan diletakkan di dalam sebuah canvas. Nah, oleh karena itulah sekarang saatnya kita mengatur canvas kita. Nah, canvas di sini teman-teman, secara default UI scale mode-nya itu adalah constant pixel size. Dan kita ingin rubah menjadi scale with screen size. Jadi dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar monitor kita. Ya. Dan ininya orientasinya, reference resolution-nya kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang tadi kita miliki di sini, yaitu 1920 dan 914.
Dan untuk screen match mode-nya kita pilih nilai 0,5. Maksud 0,5 ini adalah secara proporsional kita ingin dia memperhatikan width dan height saja. Width dan height juga. Jadi bukan hanya memperhatikan pada orientasi lebarnya saja atau orientasi tingginya saja, tapi dua-duanya dia perhatikan. Ada di tengah-tengah gitu ya. Oke, nah seharusnya sekarang teman-teman sudah bisa melihat adanya tulisan di sini, new text gitu ya. Ada di sini nih, new text. Masih kecil gitu ya. Nah, kita ganti namanya adalah text score. Jadi GUI text yang kita tambahkan tadi kita ganti namanya menjadi text score. Dan di bagian properti textnya kita tambahkan score, gitu ya, tulisan score. Nah, misalkan 0 gitu, karena biasanya kalau score itu baru dijalankan pertama kali kita memainkan game, maka nilainya masih 0. Dan teman-teman, kita ingin tulisan teks score ini tidak terlalu kecil seperti itu, kita ingin perbesar gitu ya. Misalkan 30 atau ya 30 aja dulu gitu ya. Dan oh ya, hati-hati di sini ya teman-teman, ketika kita, oke saya ulangi lagi ya, 14-an awalnya. Ketika nilainya 14 dia masih terlihat gitu ya. Tetapi ketika kita perbesar, justru malah tidak terlihat. Itu dikarenakan dimensi lebar ataupun tinggi yang kita miliki itu terlalu kecil, maka kita harus perbesar sedikit. Nah itu ya, setelah diperbesar dia akan muncul tulisannya. Kalau kita perkecil, dia akan hilang lagi. Nah, sehingga harus kita perhatikan lebarnya juga ya. Oke, setelah itu kita atur alignment-nya menjadi di tengah. Dan font style-nya adalah bold. Ya, dan kita ingin tambahkan agar dia muncul selalu di bagian atas gitu. Dan seperti tulisannya masih terlalu kecil ya. Font size-nya kita perbesar lagi aja kalau gitu ya. Misalkan 40. Nah, ini berarti harus kita tinggikan lagi. Oh. Lalu kita ingin dia akan selalu ada di atas. Yang harus kita lakukan adalah silakan teman-teman menekan tombol Alt dan tekan bagian sini ya, bagian anchor ini. Tekan lalu Alt, lalu pilih ini ya, yang mengindikasikan bahwa letaknya posisinya di atas tengah gitu ya. Nah, dia akan selalu ada di sana. Dan sekarang tulisannya menjadi kurang kontras, oleh karena itu saya ingin ganti tulisannya menjadi warna putih seperti itu ya. Dan saya akan tambahkan komponen bernama text shadow. Nah, ya jadi tulisan yang putih ini akan menjadi kontras ketika diberikan shadow yang gelap gitu ya. Oke, sekarang kita jalankan teman-teman. Nah, pastikan tulisan skornya yaitu bisa terlihat dengan jelas di situ ya. Oke, silakan teman-teman pastikan tulisan skornya bisa terlihat dengan jelas. Oke, setelah kita berhasil menampilkan tulisan skor pada canvas atau pada game kita gitu ya. Langkah berikutnya tentunya yang akan kita lakukan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memunculkan target-target mobil tersebut ya. Lalu mobil tersebut akan berjalan dari sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri gitu ya. Dan ketika dia menyentuh batas target, dia akan hilang dan seterusnya gitu ya. Dan kemunculan dari mobil tersebut akan dilakukan secara bergantian. Setiap mobil tergantung tipenya memiliki kecepatan yang berbeda. Untuk yang merah itu memiliki kecepatan lebih tinggi daripada yang kuning,
Dan yang kuning akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari yang biru, sehingga urutannya secara eh, berturut-turut gitu ya. Yang merah paling cepat, lalu kuning, baru yang terakhir adalah biru yang paling lambat gitu ya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan satu buah script baru ya teman-teman untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut. Kita akan membuat sebuah script baru bernama game setup. Nah, ya. Oke, silakan diberi nama game setup dan lalu kita letakkan pada game object arena. Oke ya. Lalu kita buka scriptnya game setup ini. Nah, tadi shooting scriptnya kita matikan saja ya debug.log-nya, tinggal dinonaktifkan dengan cara menambahkan double slash. Karena kita udah nggak butuh lagi nih. Save all. Ya, kembali ke sini. Nah, di sini kita akan mencoba mendeklarasikan variabel-variabel yang kita butuhkan ya. Namun mungkin tidak semuanya. Secara bertahap kita akan menambahkan variabel-variabel yang kita butuhkan sambil menentukan logik pemrogramannya gitu ya. Oke, langsung saja. Variabel yang pertama tentunya adalah sebuah variabel yang akan mereferensi dengan prefab mobil yang tadi kita sudah siapkan gitu ya. Game object, kita beri nama tadi red car, ya. Lalu public game object yellow car, lalu public game object blue car, lalu private integer car type, ya tipe mobil maksudnya ya. Karena ada beberapa tipe mobil yang kita gunakan, ya itu ada 3, maka kita perlu membuat sebuah penanda agar kita mengetahui konteks car yang sedang kita coba explore gitu ya. Lalu teman-teman, karena setiap mobil ini memiliki skor yang berbeda-beda gitu ya, karena juga dia akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda juga ya, maka kita harus tambahkan sebuah variabel yang kita gunakan untuk mencatat skor. Berapa skornya jika berhasil menembak red card dan berapa skornya jika berhasil menembak yellow card dan seterusnya gitu ya. Jadi inilah yang akan kita tuliskan berikutnya, yaitu private integer lalu red car score ya, dan begitu pun seterusnya ya, private integer yellow car score dan seterusnya, private integer blue car score dan private integer player score. Jadi ini adalah skor yang total yang diperoleh oleh player gitu ya. Dan berikutnya teman-teman, mobil itu kan akan dimunculkan dari posisi keluar mobil di sini ya. Dan interval waktu kemunculannya itu akan kita buat ada faktor random gitu agar tidak mudah ditebak. Kalau misalkan setiap 3 detik sekali dia keluar kan mudah ditebak gitu ya. 3 detik sekali aja nembak gitu ya. Nah, hal inilah yang akan kita coba hindari, sesuatu yang mudah ditebak yaitu dengan membangkitkan bilangan random agar mobil kemunculannya itu tidak selalu 3 detik, kadang-kadang 1 detik muncul, kadang-kadang 2,5, 3,5 dan seterusnya. Ya, itulah yang akan kita lakukan sehingga kita membutuhkan variabel-variabel untuk menyimpan nilai-nilai tersebut. Private
float, yaitu variabel minimal waktu muncul. Jadi maksudnya itu adalah waktu yang paling cepat mobil itu dimunculkan. Ya tadi kita anggaplah 1 detik gitu ya. Jadi setelah mobil muncul paling cepat itu 1 detik kemudian baru muncul lagi gitu. Itu waktu paling cepat. Sedangkan waktu paling lambat kita beri nama variabelnya adalah max waktu muncul. Nah, ini akan saya jelaskan sebentar ya. Jadi anggaplah misalkan kita memiliki minimal waktu munculnya adalah 1 detik dan maksimal waktu munculnya adalah 5 detik. Maka kemunculan si mobil itu akan ada di antara interval waktu 1 sampai 5 gitu. Jadi kadang-kadang dia muncul 1 detik, kadang-kadang 1,5, kadang-kadang 2,5. Paling lama adalah 5 detik. Dia tidak akan muncul setelah lebih dari 5 detik gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Berikutnya adalah private float waktu muncul. Ya. Lalu berikutnya lagi counter ya. Float counter waktu muncul. Lalu berikutnya kita membutuhkan sekitar 2 variabel lagi ya. Yang pertama adalah variabel yang akan kita gunakan untuk mereferensikan dengan game object tadi, posisi muncul ya. Langsung saja kita implementasikan private game object posisi muncul. Lalu berikutnya adalah variabel yang akan kita gunakan untuk mereferensi dengan tadi GUI text-nya ya. Di private datanya ada teks gitu ya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ketika saya menuliskan teks seperti ini ya. Itu dia akan menandai dengan sesuatu apa ya, merah-merah gini. Artinya ada kesalahan gitu. Jadi tipe data teks itu tidak dikenali ya. Padahal objek bertipe teks itu memang tersedia ya, GUI teks tadi. Kenapa di sini tidak dikenali? Itu dikarenakan kita belum mengimport Unity engine.ui. Jadi setiap kali kita ingin mengimplementasikan sebuah kode program yang melibatkan UI, maka kita terlebih dahulu harus mengimport Unity engine.ui seperti yang saya lakukan tadi gitu ya. Dan sekarang ketika saya mengetikkan teks itu tidak error dan bahkan dia sudah tersedia di sini gitu ya. Nah, private text lalu kita beri nama text score. Oke, ya jadi sementara inilah variabel-variabel yang kita butuhkan ya. Nanti jika kita membutuhkan variabel-variabel yang lain itu kita akan bisa tambahkan secara bertahap ya. Dan berikutnya kita ingin menginisialisasi nilai-nilai pada variabel-variabel ini teman-teman ya. Kayak min waktu muncul lalu max waktu muncul itu sebetulnya nilainya berapa sih, itu harus kita inisialisasi terlebih dahulu. Min waktu muncul, jadi paling cepat mobil itu akan muncul pada waktu 3 detik ya. Jadi kalau 1 detik itu terlalu cepat ya, nanti susah nembaknya gitu. Lalu max waktu muncul kemungkinan 8 gitu ya. Atau nanti teman-teman bisa sesuaikan ya dengan keinginan masing-masing. Ketika dinilai nilai 3 itu terlalu lama gitu ya, teman-teman bisa kurangi 1 atau 2 gitu. Dan jika teman-teman
berpendapat bahwa 8 itu juga perlu direvisi nilainya, silakan nanti direvisi ya. Itu sangat-sangat memungkinkan untuk di-update ya, tergantung kita ya. Jadi nanti kita jalankan, kita evaluasi, jika nilai-nilai tersebut kita anggap perlu diubah ya kita ubah aja gitu ya sambil jalan. Dan berikutnya nilai lain yang perlu diinisialisasi adalah red car score. Nggak muncul ya red car score. Red car score. Kita beri nilai 3. Lalu yellow car score. Kita beri nilai 2. Dan yang terakhir adalah blue car score. Beri nilai 1. Yang terakhir adalah player score. Nah, ketika game baru dijalankan tentu player nilai skornya masih 0 ya. Nah, berikutnya yang perlu kita ini inisialisasi adalah waktu muncul ini teman-teman. Waktu muncul itu akan bernilai dari pembangkitan bilangan random di antara min sampai dengan max gitu ya maksudnya. Jadi di sini waktu muncul sama dengan random.range dari minimal waktu muncul sampai dengan maksimal waktu muncul. Dan yang muncul mobil warna mana dulu? Merah, yellow atau biru. Nah, itu pun akan kita lakukan secara random. Oleh karena itu, car type gitu ya. Juga kita bangkitkan secara random. Jadi di sini kalau teman-teman masih ingat kita memiliki sebuah variabel bernama tipe atau car type gitu ya. Ini juga akan kita bangkitkan secara random. Random.range. Kita memiliki 3 buah mobil. Oleh karena itu dia akan dibangkitkan 1 sampai dengan 4. Nah, kenapa tidak 1 sampai dengan 3? Karena memang metode random.range itu hanya akan membangkitkan nilai dari nilai awal sampai nilai akhir, tapi nilai akhir tidak akan diikutkan. Sehingga kalau kita menggunakan 1 sampai 3, nanti mobil ketiga tidak akan pernah muncul karena dia akan mencari random 1 dan 2 saja gitu. Itulah penjelasannya. Jadi exclude batas akhir ya. Random.range itu exclude batas akhir sehingga batas akhirnya itu harus kita naikin 1. Nah, berikutnya teman-teman, di sini kita memiliki sebuah objek bernama posisi muncul. Nah, objek ini pun harus kita referensikan melalui script gitu ya. Dimana di sini kita sudah memiliki variabel bernama posisi muncul, hanya saja kita belum menginisialisasinya. Oleh karena itu kita harus inisialisasi posisi muncul adalah game object dot find Nah, kita lihat posisi muncul itu tipe datanya apa ya, teman-teman, di sini. Game object ya. Tipe datanya adalah game object. Sehingga di sini kita tinggal melihat nama objeknya. Yaitu posisi muncul, harus sama persis tulisannya dengan yang di sini ya. Nah, ini tinggal kita press posisi muncul.
Lalu berikutnya kita ingin membuat referensi dengan score text score ya. Jadi di sini kita tuliskan di sini text score sama dengan GameObject.find. Nah, kita lihat teman-teman, GameObject kita bernama apa? Yaitu text score. Ini kita copy saja agar tidak salah ketik. Karena tulisannya harus sama persis ya, besar kecil hurufnya, jangan sampai berbeda. Begitu. Oh, salah ya. Copy dulu. Itu. Dan get component text. Karena yang uh, kita rujuk di sini adalah komponennya ya. Text score. Di sini text score adalah tipe datanya text, sehingga di sini harus kita sampai kepada get component gitu ya, yaitu text. Tidak bisa hanya sampai GameObject.find text score saja ya, karena kalau hanya sampai sana maka seharusnya tipe datanya GameObject, padahal di sini tipe datanya adalah text, sehingga yang dimaksud adalah bukan GameObject-nya tetapi komponen text-nya, sehingga kita harus tambahkan get component text. Berikutnya mari kita uji cobakan ya dengan menuliskan text score.text sama dengan score ditambah player score. Artinya jika player score-nya bernilai 0, maka teks yang akan ditampilkan skor titik 2 0. Oke, sekarang kita simpan lalu kita coba ya. Apakah game kita sudah bisa menampilkan tulisan skor 0 atau belum? Skor 0. Nah, tapi itu kan belum tentu benar ya. Untuk memastikannya lagi, coba kita update ini menjadi 10 gitu ya. Harusnya juga nanti munculnya skor 10. Oke, dia sudah muncul skor 10. Nah, artinya kita sudah bisa memanggil atau memanipulasi GUI text dengan menyesuaikan dengan skor yang dimiliki oleh pemain. Nah, sekarang kita nolain lagi ya. Karena nanti player score itu akan diupdate seiring dengan jumlah kendaraan yang mampu kita tembak gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita tinggalkan sejenak tentang memunculkan skor ya. Berikutnya kita akan beralih kepada bagaimana kita bisa memunculkan mobil pada arena target ini ya. Lalu proses kemunculannya itu akan kita atur berdasarkan interval waktu yang sudah kita tetapkan tadi ya, yaitu mulai dari minimal waktu ke maksimal waktu gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja implementasikan. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membuat sebuah metode tersendiri bernama munculkan mobil ya. Di mana nanti metode itu akan kita panggil di void update gitu ya, di metode update. Alasannya kenapa kita membuat metode secara khusus tidak lain adalah agar program yang kita buat menjadi mudah dibaca gitu ya, dan
metode update kita atau void update kita tidak terlalu kompleks gitu ya. Oke, langsung saja void public ya teman-teman, sini public void munculkan mobil. Ini sebetulnya tidak perlu public. Nanti kalau misalkan ternyata kita membutuhkan metode ini untuk bisa diakses secara publik, baru kita nanti akan tingkatkan level aksesnya menjadi publik. Namun sementara ini kita biarkan saja seperti itu ya teman-teman. Nanti kita update sambil jalan saja. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat bagaimana kita bisa melakukan proses instantiate sebuah prefab ya. Nah, proses memunculkan mobil itu pun hakikatnya sama seperti melakukan proses instantiate. Jadi kita memanggil prefab melalui proses instantiate dengan tipe-tipe mobil yang kita miliki, yaitu tipe 1, 2, dan 3 ya, yang mewakili merah, kuning, dan biru. Jadi kita tetapkan sekali lagi bahwa tipe 1 itu untuk mobil yang memiliki skor paling rendah, yaitu biru. Dan tipe 2 itu adalah kuning, dan tipe 3 adalah mobil yang memiliki skor yang paling tinggi, yaitu merah. Nah, untuk memunculkan mobil, berarti kita harus cek terlebih dulu tipenya apa gitu ya. Apa yang ingin kita instantiate, prefab mobil merah kah, prefab mobil kuning kah, atau prefab mobil biru kah. Jadi, untuk mengimplementasikannya, kita cek dulu jenis tipe mobilnya. Dan jenis tipe mobil itu kita sudah memiliki variabelnya kan ya. Variabelnya bernama car type. Ya, jadi di sini kita cek if car type sama dengan 1, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menginstantiate prefab mobil biru. Dan seterusnya ya. Jadi langsung saja kita buat blok if-nya. Else if tipe car type-nya adalah 2, maka nanti akan kita instantiate adalah mobil kuning. Dan yang terakhir adalah mobil merah. Untuk yang terakhir, karena tidak ada kemungkinan yang lain, maka kita cukup menggunakan else saja, tidak perlu pakai if. Jadi cukup else begitu saja. Kecuali kalau kita memiliki 4 kemungkinan ya, 1, 2, 3, dan 4, maka di sini masih perlu else if gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita definisikan logic di setiap blok if ini. Yang kita lakukan adalah proses instantiate. Jadi kita tinggal langsung tuliskan saja instantiate. Yang kita instantiate-kan apa teman-teman? Instantiate itu masih ingat nggak ada berapa parameter yang perlu kita definisikan dalam metode ini? Ada 3 ya minimal. Yang pertama, parameter pertama, lalu parameter kedua, dan parameter ketiga. Parameter pertama berisi apa teman-teman? Objek yang ingin kita panggil. Nah, objek yang kita panggil kalau tipe car type-nya adalah 1, maka objek yang kita panggil adalah blue car. Sehingga di sini kita tuliskan teman-teman, blue car. Dan parameter kedua berisi adalah lokasi di mana blue car itu akan kita munculkan. Nah, lokasi itu adanya kan di sini ya. Lokasi itu adanya di tempat yang sudah kita definisikan tadi, yaitu bernama posisi muncul ya kan. Posisi muncul di sini gitu ya. Dan posisi muncul itu teman-teman sudah kita buatkan variabel yang bernama posisi muncul juga. Sehingga parameter kedua itu kita isikan dengan posisi muncul. Kita lihat di sini ya teman-teman. Posisi muncul itu kita definisikan sebagai apa? Game object. Oleh karena itu di sini harus kita tambahkan transform.position. Dan parameter ketiga berisi apa teman-teman? Berisi rotasinya. Jadi ini tinggal kita copy saja. Itu transform.position.
rotation, ya, seperti itu. Jika tipe atau car type-nya adalah 1, maka ini yang kita lakukan, memunculkan mobil berwarna biru. Jika car type-nya 2, maka yang kita lakukan adalah memunculkan mobil berwarna kuning. Jika dan yang terakhir, kemungkinan terakhir pasti mobil warna merah ya. Jadi langsung saja kita lakukan seperti ini, red car. Oke, ini adalah metode munculkan mobil. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, teman-teman. Oke, kita sudah membuat metodenya untuk memunculkan mobil. Tetapi sekarang kita harus berpikir seperti ini. Kapan mobil itu akan dimunculkan? Ya, yaitu setiap interval, mulai dari interval yang sudah kita definisikan tadi ya, yaitu interval 3 sampai 8 gitu. Jadi kita akan membangkitkan sebuah bilangan random di antara 3 dan sampai 8 gitu ya. Dan jika bilangan random yang dibangkitkan itu adalah misalkan 5, maka 5 detik kemudian baru mobil itu akan muncul gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Nah, di sini kita sudah waktu muncul random, nah di sini ya. Nah, ini. Kita sudah melakukan proses membangkitkan bilangan random dan di-assign pada sebuah variabel bernama waktu muncul. Nah, sehingga sekarang kita beralih ke void update ya. Yang kita lakukan adalah mengecek ya, if counter waktu muncul masih lebih kecil dari waktu muncul. Jika counternya masih lebih kecil, maka counternya harus kita tambahkan gitu ya. Kita tambahkan dengan time dot delta time. Apa yang kita lakukan di sini adalah untuk memastikan nanti pada akhirnya nilai counter waktu muncul itu akan sama dengan waktu muncul, teman-teman. Nah, ketika sudah sama, itulah saatnya kita memanggil metode munculkan mobil. Ya. Berarti di sini ada else. Nah, disinilah kita panggil metode munculkan mobil. Ketika metode ini sudah dipanggil, tentu yang kita lakukan adalah ini harus dikasih titik koma ya. Oh, sebentar. Ini ada kesalahan logik sintaks ya kita. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke bagian else. Ketika mobil sudah dimunculkan, maka counter waktu muncul ini harus kita nolkan kembali. Seperti itu, ya. Lalu kita lakukan proses merandom lagi, ya. Random.range. Apa yang kita random, teman-teman? Tentunya adalah min waktu muncul dan max waktu muncul. Dan car type juga kita random ulang. Random.range 1 sampai 4. Nah, teman-teman, apakah cukup seperti ini? Artinya mobilnya bisa kita munculkan dan mobil itu akan berjalan? Tidak ya. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini hanya memunculkan mobil. Ketika mobil itu dimunculkan, dia belum berjalan gitu ya. Mobilnya belum berjalan. Mari kita lihat ya. Sekarang kita simpan saja semuanya, save all. Ini game setup ya. Lalu kita kembali ke Unity 3D editor kita. Dan game setup tadi kan kita jadikan sebagai komponen di game object bernama arena ya. Nah,
game setup ini. Dan di sana muncul 3 buah parameter itu red car, yellow car, blue car. Di mana parameter-parameter ini belum memiliki nilai, masih non gitu ya. Dan itu harus kita kasih nilai. Di mana nilainya adalah prefab yang sudah kita miliki di sini. Red car adalah red car tentunya yang ini ya teman-teman. Kita tarik red car ke slotnya, lalu yellow car juga kita drag, lalu kita tarik ke slotnya, dan juga blue car kita klik, lalu kita drag, kita letakkan di slotnya. Nah sekarang, mari kita lihat apakah mobil-mobil tersebut berhasil dimunculkan. Dalam artian dia mobilnya akan muncul di sini atau tidak gitu ya. Mari kita lihat. Ini saya perbesar sedikit ya. Ini tidak perlu saya maximize. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, itu yang muncul ya mobilnya, tapi nggak jalan seperti yang saya katakan tadi. Mobilnya muncul tetapi nggak jalan karena mobil yang kita lakukan hanya memunculkan. Akhirnya jadi tabrak oleh mobil yang muncul berikutnya gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini yang terjadi. Itu diakibatkan karena mobil setelah muncul tidak segera berjalan. Dan ini harus kita perbaiki teman-teman. Jadi yang kita inginkan adalah setelah mobil muncul, kita ingin mobil itu segera berjalan. Ya, kita bisa lihat di sini mobilnya yellow, blue, tapi belum muncul yang merah ya. Kenapa ya? Nah, itu muncul yang merah. Oke, jadi semuanya teman-teman bisa lihat mobilnya muncul secara random, kadang merah, kadang kuning, kadang biru, dan waktu kemunculannya pun interval waktunya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Oke, semuanya berjalan dengan seperti yang kita inginkan. Hanya saja kita perlu tambahkan sebuah penanganan agar mobil yang sudah muncul bisa langsung segera berjalan sehingga tidak tumpuk-tumpukan di situ. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Nah, untuk melakukan proses itu, kita akan tambahkan sebuah script baru ya bernama car controller ya. Mari kita buat, klik kanan, create, di sini car controller. Oke. Dan car controller ini akan kita jadikan komponen pada masing-masing mobil di sini ya teman-teman. Nah, ini akan saya coba. Nah, itu ya akan saya coba jadikan komponen di blue car controllernya. Seperti itu. Seperti yang terlihat di sini, car controller sudah menjadi komponen dari blue car. Lalu red car juga sama ya, car controller. Lalu yellow car controller. Jadi masing-masing baik itu blue car, red car maupun yellow car memiliki komponen yang sama bernama car controller. Oke, sekarang kita buka scriptnya ya teman-teman, car controller ini. Oke, mari kita sejenak menganalisis apa yang harus kita implementasikan di script car controller ini. Tentu tadi sudah kita bahas ya bahwa di car controller ini yang perlu kita implementasikan adalah bagaimana kita bisa menggerakkan mobil-mobil tersebut ketika sudah di instantiate, ketika sudah muncul gitu ya. Namun teman-teman, di awal tadi kita sudah membahas bahwa setiap mobil itu memiliki kecepatan yang berbeda ya. Setiap mobil memiliki kecepatan yang berbeda. Sehingga kita harus melakukan sebuah pengecekan dulu mobil yang dijalankan itu mobil apa. Ya. Oleh karena itu kita harus membuat sebuah penanda tipe mobil dari script car controller ini ya. Oke, public.
Lalu di sini car type, integer ya maksud saya. Gitu ya. Kita simpan. Kita simpan lalu kita kembali lagi ke Unity 3D Editor. Lalu kita lihat di sini ya teman-teman. Setelah kita tambahkan sebuah variabel tadi car type, maka kita sekarang saatnya menentukan. Untuk blue car, ya itu tipe mobilnya adalah 1 kan, tadi kita sudah tentukan. Lalu untuk yellow car, itu tipe mobilnya adalah 2. Dan untuk red car, tipe mobilnya adalah 3. Sehingga nanti di script ini, walaupun setiap mobil memiliki kelas yang sama atau komponen yang sama bernama car controller, tapi nilai car type-nya itu sudah berbeda-beda. Tadi teman-teman sudah melihat kan, kita memberikan nilai yang berbeda-beda. Ya, jadi tidak ada masalah sekarang ya. Oke. Oke, itu satu variabel yaitu car type. Dan kita perlu variabel lainnya ya teman-teman, yaitu car speed, kecepatan dari mobilnya itu sendiri. Dan nilai car speed ini akan kita tentukan tergantung dari car type-nya. Jika 1, car type-nya berapa? Jika car type-nya 2, kalau car type-nya 1, car speed-nya berapa? Kalau car type-nya 2, car speed-nya berapa? Jika car type-nya 3, car speed-nya berapa? Oke ya, itu mari kita tentukan langsung saja di sini. If car type sama dengan 1, maka car speed-nya adalah 30 misal ya. Jadi kecepatan yang paling rendah di tipe mobil yang pertama itu adalah 30. Lalu di sini else if car type-nya 2, maka car speed-nya adalah mungkin ini 20 ya, dan yang kedua ini bisa kita buat 30. Dan untuk yang tipe yang tercepat yaitu car type 3 atau mobil berwarna merah, car speed-nya adalah 50. Mungkin ini 35 gitu deh. Oke. Nah, ini adalah kecepatan mobil yang kita definisikan ya. Nah, berikutnya adalah menggerakkan mobilnya ya. Tinggal menggerakkan mobilnya saja. Nah, untuk menggerakkan mobil kita buat metode baru saja teman-teman di sini, void jalankan mobil. Nah, ini menjalankan mobil itu mudah saja menggunakan perintah transform.translate. Seperti itu ya. Dia akan kita jalankan searah sumbu Z ya. Berarti ini semuanya kita nolkan. X kita nolkan. Y kita nolkan. Dan Z-nya kita beri nilai yaitu car speed. Lalu kita kalikan dengan time dot delta time. Jalankan mobil ini ternyata hanya satu baris program gini, jadi saya rasa kita bisa langsung saja ya teman-teman. Kita tidak usah membuat metode tersendiri ya. Kecuali kalau baris programnya cukup panjang. Kita simpan. Kita simpan ya teman-teman, save all. Lalu kita lihat hasilnya, apakah mobilnya sudah bisa berjalan atau belum. Seperti tadi kita akan coba.
Nah, itu ya teman-teman bisa lihat mobilnya sudah bergerak. Itu warna kuning muncul. Kuning lagi. Ya, kebetulan ini ya, yang muncul banyak yang kuning karena kita bangkitkan secara random. Kita cek ya. Nah, itu biru lebih lambat. Kuning lagi. Seringnya kuning ya. Kenapa ya? Entahlah ya. Itu kan random ya. Jadi memang kita tidak bisa terlalu mengontrol mana yang sering muncul gitu ya. Itu biru. Nah, itu merah ya. Oke, yang jelas itu sudah berjalan seperti yang kita inginkan ya. Mobilnya sudah tidak lagi numpuk-numpuk gitu ya. Nah, hanya saja tinggal bagaimana agar ketika mobil sudah lewat di sini, saya jalankan lagi ya, dia tidak apa namanya, tidak terus ke sana gitu, jadi terbang ke jurang gitu ya. Jadi kita ingin dia hilang di sini. Kita lihat ya, dia masih terbang ke jurang teman-teman. Nah itu ya, masih ke jurang kayak gitu ya. Dilihatnya kurang agak aneh gitu ya. Nah, kita ingin mobil-mobil tersebut hilang ketika eh, menyentuh target, batas target itu ya yang kita sudah buat. Di sini ya kita sudah memiliki sebuah objek bernama sensor arena ya, sensor arena. Jadi ketika mobil-mobil tersebut sudah menyentuh sensor, kita inginkan mobil-mobil itu hilang, bukannya terbang-terbang kayak gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat objek dari sensor arena kita. Ya, kita ingin mengimplementasikan sensor melalui on trigger enter. Ya, sehingga kita di sini perlu memastikan box collidernya ya. Silakan teman-teman juga cek box collidernya pada parameter is triggernya sudah dalam keadaan apa ini? Sudah dalam keadaan aktif ya. Dan satu lagi ya teman-teman, kita ingin saya rasa sudah cukup seperti ini ya. Kita hanya tinggal memastikan saja ini bernama sensor arena, kita copy. Karena kita butuh nama ini untuk dicek di program yang akan kita tuliskan. Oke. Nah sekarang mari kita implementasikan proses destroy mobil ketika menyentuh sensor arena. Kita akan menggunakan on trigger enter. Nah teman-teman, materi tentang on trigger enter ini sudah pernah kita bahas dalam video tutorial berjudul collision detection ya. Di sana juga ada sensor, penanganan sensor sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pengecekan. Jika mobil menyentuh sensor, maka mobil akan kita destroy. Dan sensor itu akan kita cek dari parameter bernama other. Jadi, apa yang kita lakukan adalah if other dot GameObject.name sama dengan tadi apa nama game objeknya, itu ya sensor arena, maka kita akan destroy mobil-mobil kita teman-teman. Destroy game object. Oke, kita simpan lalu kita lihat hasilnya apakah mobil-mobil tersebut sudah bisa hilang ketika dia menyentuh sensor atau belum. Nah itu ya, dia udah nggak terbang-terbang lagi teman-teman, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, sekarang mari kita jalankan aplikasinya sambil kita coba tembak-tembak mobil itu ya.
Ini kita lari ke sana. Kita ingin mencoba menembak mobil-mobil tersebut, teman-teman. Nah, mobilnya sudah tertembak, jadi ya. Hanya saja kita belum mempunyai skor. Dan proses menembaknya juga kurang dramatis ya. Kita inginkan setiap kali kita menembak dan terkena sasaran, kita ingin adanya efek ledakan seperti itu. Nah, ini akan kita coba implementasikan. Bagaimana memanggil efek ledakan ketika peluru kita menyentuh sebuah objek. Dan ledakan itu teman-teman eh, adalah sebuah prefab juga yang kita panggil. Dan untuk menciptakan ledakan kita tidak perlu membuatnya sendiri karena sudah ada asetnya. Nanti akan saya tampilkan di deskripsi YouTube-nya untuk teman-teman bisa unduh ya uh, package-nya gitu ya. Nah, lalu sekarang yang akan kita lakukan adalah mengimport package tersebut. Langsung saja aset import package, custom package. Nah, package-nya bernama Elemental. Dan nanti teman-teman untuk bisa mendapatkan Elemental package ini akan saya berikan linknya di deskripsi YouTube-nya ya. Nah, ini kita cek dulu ya teman-teman apakah kita butuhkan semuanya atau hanya beberapa saja. Hmm, ini nggak perlu ya script ini. Lalu ini juga nggak perlu. Yang kita butuhkan mungkin hanya ini prefab di sini ya teman-teman. Nah, itu yang ledakan-ledakan itu sehingga ini bisa kita nonaktifkan saja. Bahkan ini pun sebenarnya bisa kita sederhanakan saja ya. Ini terlalu banyak ya. Kita hanya akan menggunakan beberapa saja. Jadi hanya fire di sini ya teman-teman. Ini tidak akan saya ikutkan. Nah, seperti ini. Jadi hanya sedikit yaitu di dalam folder fire ini ya. Oke, kita import. Nah, teman-teman, proses importnya cukup cepat karena hanya beberapa saja yang kita import. Nah, itu ya fire dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan pilih efek ledakan mana yang akan kita jadikan uh, visualisasi ketika peluru menyentuh objek. Di sini ada sebuah prefab bernama explosion. Ini akan kita gunakan. Kita cek ya teman-teman. Kita klik lalu kita letakkan di sini. Oh, ternyata hilang ya. Oke. Ini saya hapus. Ternyata kita harus mengimportkan semuanya. Jadi ini saya hapus ya teman-teman. Kita akan lakukan proses import ulang semuanya berarti. Asset, import package, custom package, elemental. Import. Kita cek ya explosion. Kita akan pilih. Jika kita lihat di sini ya teman-teman, elemental seperti ini. Kita akan pilih di folder prefab, lalu fire. Kalau kita pilih di sini explosion, kita lihat hasil explosionnya.
Nah, itu ya efek ledakannya seperti itu teman-teman bisa lihat. Nah, ini sekarang kita hapus ya. Ini cuma buat ngetes aja. Oke, nah sekarang eh, explosion itu terjadi ketika peluru menyentuh objek. Oleh karena itu, kita harus memikirkan di manakah kita akan memanggil atau menuliskan kode program di script yang mana. Karena di sini kan kita sudah mempunyai cukup banyak script ya. Ada script car controller, ada game setup, ada peluru controller, ada juga shooting script. Nah, di manakah kita akan mengimplementasikan uh, efek ledakan tersebut? Nah, kita harus memikirkan di mana kita akan mengimplementasikan efek ledakan peluru tersebut. Apakah di car controller kah, atau game setup, atau shooting script, atau justru kita akan membuat script baru, gitu ya. Nah, saya rasa dalam konteks ini akan lebih mudah jika kita membuat script baru, lalu script tersebut kita letakkan atau kita jadikan sebagai komponen pada game objek bernama peluru, ya. Nah, langsung saja ya teman-teman kita buat script barunya tersebut. Dan script ini akan kita beri nama peluru controller. Dan peluru controller ini akan kita jadikan sebagai komponen pada prefab bernama peluru. Oke, lalu kita buka peluru controllernya. Nah, pada script ini teman-teman, yang akan kita lakukan adalah memanggil prefab ledakan tadi, explosion tadi ya. Sehingga kita harus membuat sebuah variabel yang mereferensi pada objek ledakan tadi. Ledakan FX. Kita simpan teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke peluru tadi ya. Nah, di sini ada ledakan FX, kita ambil dari explosion. Seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, sekarang kita pikirkan, kapan kita akan memanggil ledakan FX tersebut? Ketika peluru menyentuh objek. Nah, itu kan berarti ada penanganan collision ya, pendeteksian adanya tumbukan. Nah, itu kita bisa menggunakan on collision enter di sini. Sekali lagi, jika teman-teman bingung tentang on collision enter, on trigger enter, itu sudah pernah dibahas di modul-modul sebelumnya. On collision enter, lalu kita instantiate yang kita panggil adalah ledakan FX. Ledakan FX lalu transform dot position dan transform dot rotation. Oke. Nah, berikutnya tentu ketika ledakan itu muncul, kita ingin ada suara ledakannya dong. Nah, ledakan itu kan nggak bisu gitu ya. Jadi kita coba pilih beberapa audio yang bisa sekiranya mewakili suara ledakan gitu ya. Kita coba ini. Nah, itu ya.
Mungkin kita akan gunakan big one ini ya sebagai suara ledakan. Sehingga sekarang kembali lagi ke elemental, lalu ke fire dan explosion ya. Kita ingin tambahkan audio source ya agar explosionnya bisa mengeluarkan suara. Jadi komponen audio lalu audio source. Nah, audio source-nya ada di sini teman-teman. Nah, ini tinggal kita panggil saja suara ledakannya ada di sini big one. Oke, nah sekarang mari kita cek ya apakah setiap kali kita menembak kita sudah bisa mendapatkan efek ledakan atau belum. Oke. Teman-teman bisa melihat ternyata ledakannya berkali-kali karena pelurunya mantul-mantul gitu. Setiap mantul dia mengeluarkan suara dan ledakan lagi. Nah, itu ya. Jadi mantul-mantul. Nah, tentu ini agak sedikit aneh. Ya, kita ingin sekali aja namanya peluru itu nggak mantul-mantul ya. Sekali kena meledak, sudah nggak mantul-mantul. Nah, oleh karena itu kita perlu perbaiki lagi di eh, peluru controllernya gitu ya. Nah, ketika dia sudah me- menyentuh objek lain dan sudah mengeluarkan ledakan, lalu pelurunya harus kita destroy ya. Jadi destroy game object. Sehingga dengan melakukan destroy ini, pelurunya nggak mantul-mantul karena langsung di destroy. Mari kita lihat. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita coba implementasikan ke mobil ya. Karena itu ya. Oke, efek ledakannya sudah berhasil kita implementasikan. Tinggal yang belum apa teman-teman? Skornya. Ya, jadi skornya itu belum belum selesai kita implementasikan. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah mendeteksi apakah peluru berhasil menyentuh mobil atau tidak. Jika berhasil, maka tambahkan skor dan mobilnya kita destroy. Seperti itu ya. Jadi biar mobilnya langsung hilang. Oke, itu yang akan kita lakukan. Dan implementasinya akan kita lakukan pada car controller. Ya, pada car controller. Nah, teman-teman, proses pendeteksian apakah eh, peluru berhasil menyentuh car atau tidak itu ada di sini di car controller. Ya. Nah, di sini melalui on collision enter. Ya, di sini kita belum punya on collision enter kan adanya on trigger enter. Namun sebelumnya kita kembali dulu ke Unity 3D editornya. Kita lihat di prefab peluru, kita ingin prefab peluru ini kita beri sebuah tag. Di sini ya teman-teman, tag. Add tag ya, lalu kita tambahkan sebuah tag bernama apa ya, amunisi gitu ya, atau bullet. Bullet atau sama aja dengan peluru gitu ya. Nah, peluru ini kita tagkan dengan bullet. Ya, jadi yang akan kita cek itu apakah mobil terkena objek bernama bullet atau tidak ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kita simpan teman-teman agar pekerjaan kita tidak hilang. Lalu kita kembali lagi ke uh, script kita, lalu kita implementasikan on collision enternya.
on collision enter, ya. Kita cek if collision dot game object dot tag sama dengan bullet, maka ini berarti bahwa mobil itu terkena tembakan. Nah, apa yang kita lakukan jika mobil ini terkena tembakan? Nah, mobilnya kita destroy. Destroy game object. Kita coba ya, apakah mobilnya sudah bisa hilang ketika terkena tembakan atau belum. Save all ya teman-teman. Kita coba lagi, mudah-mudahan mobilnya bisa hilang ketika sudah terkena tembak. Belum kena ya itu ya. Kita coba lagi deh. Nah, itu ya, ketika terkena mobilnya hilang. Hanya saja akhirnya hilangnya kurang dramatis ya, jadi seolah-olah dia ngilang kayak gitu. Bagusnya sih ketika hilang juga timbul efek ledakan yang lebih besar gitu ya. Nah, coba teman-teman pikirkan bagaimana cara menampilkan efek ledakan yang lebih besar ketika mobilnya terkena. Itu challenge-nya ya. Nah, namun prinsipnya kita sudah berhasil mendeteksi ketika mobil terkena tembakan dan mobilnya hilang. Dan untuk menguji pemahaman teman-teman, silakan teman-teman tambahkan efek ledakan ketika mobil itu hilang gitu ya, biar lebih dramatis. Nah, sekarang tinggal implementasikan skornya saja ya, skornya belum. Nah, namun ini ada yang menarik teman-teman. Untuk mengimplementasikan skor di sini ya, kita perlu melakukan sebuah komunikasi antar script, yaitu script bernama game setup dan car controller. Kenapa begitu ya? Karena skor itu adanya di script bernama game setup. Nah, ini player score adanya di game setup. Tetapi proses pendeteksian tumbukan ketika peluru mengenai mobil itu adanya di car controller. Sehingga kedua buah script ini harus bisa saling berkomunikasi. Jadi maksudnya adalah melalui script bernama car controller harus bisa merubah variabel player score yang ada di script yang berbeda, yaitu game setup. Ya, jadi yang merubah nilai di sini bukan script yang ada di sini, justru malah script yang ada di car controller. Oke, itu bagaimana caranya? Caranya sebenarnya cukup mudah teman-teman. Yang penting di script game setup-nya kita menyediakan sebuah metode agar script lain itu bisa merubahnya. Nah, mari kita coba buatkan metode tersebut. Ya, kita buatkan di sini saja deh. Di bawah void start gitu ya. Kita beri nama metodenya adalah, ini harus public ya, karena ingin diakses dari luar kelas maka harus public. Metodenya bernama set score. Gitu ya. Set score. Integer. Di sini kita beri value gitu ya. Integer nilai. Oke, lalu di sini return player score sama dengan player score atau gini aja dulu, player score sama dengan player score ditambah nilai. Lalu kita return player score. Jika ingin kita returnkan ya,
Tapi bisa saja set score ini kita gunakan void ya. Saya rasa lebih lebih mudah void saja ya teman-teman, nggak perlu ada return. Seperti ini. Ya, player score sama dengan player score ditambah nilai. Nah, itu untuk set score-nya. Ya, kita juga perlu melakukan proses public void untuk render apa ya teman-teman? Score ya, agar nilainya berubah. Render score. Oops. Render score. Text score. Text score. Nah, ini aja ya, langsung. Nah, gitu ya, ini nggak perlu ada deh ya. Jadi setelah nilainya kita update, lalu GUI text score-nya juga langsung kita update gitu ya, sehingga langsung bisa berubah. Idenya seperti itu teman-teman. Save all. Nah, lalu kita sudah menyediakan sebuah metode bernama setScore di game setup. Namun metode ini ingin kita akses melalui car controller. Bagaimana caranya? Kita harus lihat dulu game setup itu adanya di mana, teman-teman. Game setup itu adanya di sebuah objek bernama arena. Nah, ini ya. Game setup itu ada sebuah objek bernama arena. Sehingga dari script car controller kita harus mencari komponen bernama game setup di dalam game objek bernama arena. Oke, langsung saja kita buatkan agar lebih mudah dipahami. Private, tipe datanya adalah game setup. Lalu kita buat nama variabelnya juga game setup, tapi dengan huruf yang berbeda ya. Itu. Jadi ini adalah tipe datanya dan ini adalah variabelnya. Lalu kita inisialisasi di sini teman-teman. Game setup. Game setup sama dengan game object. Game object dot find, apa nama game objeknya, yaitu arena. Namun yang kita ingin ambil itu bukan game objeknya, tapi komponen game setup yang ada di arena. Jadi kita harus tambahkan di sini get komponen, yaitu game setup, gitu ya. Nah, sekarang barulah kita bisa mengubah nilainya. Di bagian sini on collision enter itu ya. Lalu game setup set score. Nah, berapa? Tergantung ya. Tergantung dari tipe mobilnya, sehingga kita tidak bisa langsung seperti ini ya, teman-teman. Kita harus melakukan if dulu ya. Nah, di sini kita lakukan proses if langsung ini aja. Ini sama ya, kita copy aja. Nah, ini kita copy ya teman-teman, ini kita copy, cut. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, kalau mobil yang biru kena tembak 1 nilainya, kalau yang kuning 2, kalau yang merah 3. Jadi nanti dia akan menambah skornya. Oke, langsung kita coba file save all. Apakah skornya berhasil kita update atau tidak ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ bahwa skornya masih 0 ya. Sekarang kita coba tembak mobil-mobilnya, apakah skornya udah langsung nambah. Ini yang aneh nih. Sebentar ya teman-teman, itu kok tiba-tiba nambah ya.
Ternyata mari kita lihat ya, ini contoh yang bagus nih untuk belajar kesalahan gitu ya. Lihat di sini teman-teman. Nah, gitu ya. Tiba-tiba skornya nambah walaupun kita belum belum nembak. Itu ya. Nah, kita cek apa yang salah. Ya tentu akan terjadi seperti itu ya. Karena kita di bagian sini teman-teman, em, nah di sini kita harus cek dulu ya. Jika eh, yang tersentuh itu adalah game object bernama bullet, sehingga di sini nggak boleh langsung ada kita lakukan seperti ini. Ini harus kita cut ya teman-teman, kita cut, kita pindahkan di dalam sini. Jadi jika yang tersentuh itu bullet baru bisa nambah skor. Kalau yang tersentuh hanya floor gitu nggak boleh ya. Oke, sekarang seharusnya sudah tidak terjadi error. Kita coba lagi. Ya udah nggak nambah. Sekarang kita coba tembak. Nggak kena ya. Nah itu kena, nilainya 1 karena biru. Oh my God. Susah ya, terlalu cepat. Oh my God, nggak kena-kena ya. Hmm, bahkan yang pelan pun saya nggak bisa kena. Nah, itu kenapa ya? Itu ya kena. Nambah skornya teman-teman. Oke, dan penambahannya sesuai dengan mobilnya ya. Kalau mobilnya yang cepat, nambahnya langsung 3. Mobilnya karena dia nggak nambah. Oke, nah itulah scoring ya. Kita sudah menyelesaikannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Cukup panjang ya videonya, tapi memang sengaja saya buat agak panjang gini karena toh teman-teman pingin kan bisa belajar pemrograman game tapi dengan contoh yang agak sedikit real gitu ya, bukan potongan-potongan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman teman-teman. Oke, di video berikutnya kita akan mempelajari eh, GUI button ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat komponen GUI yang lain. Kalau ini kan GUI text ya, jadi mengupdate skor melalui GUI text. Kita akan mempelajari di video berikutnya adalah tentang GUI button, yaitu sebuah tombol di mana tombol itu kita klik akan menghasilkan sebuah informasi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Selamat berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.